Saudara, Memorandum of Understanding MOU antara Washington dan Teheran akhirnya tercapai setelah lebih dari 3 bulan konflik. Namun sejumlah pertanyaan besar masih mengemuka. Seberapa kuat jaminan kesepakatan ini akan bertahan? Mengapa Israel hingga kini belum memberikan sikap resmi, dan akankah Tel Aviv menjadi pihak yang berpotensi mengganggu kesepakatan? Akan kita bahas bersama dua narasumber. Sudah ada Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, dan juga Anton Aliabas, pengamat militer Center for Intermastic and Diplomatic Engagement. Selamat malam Mbak Dina, Mas Anton. Saya coba ke Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, kalau kita lihat MOU-nya, draft kasarnya sudah ada 14 Juni dan akan ditandatangani secara resmi 19 Juni 2026 di Swiss. Menurut Anda, seberapa kuat MOU ini bisa memastikan perdamaian? Mbak Cynthia, mungkin yang pertama kali harus klarifikasi, apakah benar itu yang disebar sekarang itu adalah MOU yang akan tandatangani? Itu pertama. Karena apa? Karena saya melihatnya para pihak yang bertikai itu muncul dengan ada banyak perbedaan. Gitu. Jadi memang ada perbedaan, 3 perbedaan krusial misalnya. Pertama adalah bicara tentang uranium, ini akan sejauh mana verifikasinya. Lalu kita akan bicara misalnya tentang pengaturan Selat Hormuz, gitu. Itu juga akan yang juga tidak kalah peliknya. Yang ketiga adalah masalah Lebanon. Gitu. Ini Lebanon apakah masuk atau tidak masuk? Gitu. Jadi dengan kata lain, saya melihatnya sejauh ini karena tanda tangannya baru hari Jumat ya. Jadi sejauh ini para pihak yang bertikai itu agree. Ini adalah bentuknya agreement to agree. Gitu. Jadi kenapa? Karena kemudian masih ada beberapa hal yang ini kemudian potensi multitafsir. Gitu. Jadi kalau tadi percakapan sebelum ini kata Mbak Dini, ini kita yakin apa enggak sih akan tanda tangan hari Jumat? Gitu. Kenapa? Karena divergennya itu masih besar. Gitu. Jadi bahwa ketika mereka... Tapi kan sudah ada poin-poin kesepakatan tuh, Mas Anton, termasuk soal gencatan senjata 60 hari, termasuk juga Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir, dan ada beberapa poin lainnya. Iya, tapi kan misalnya Iran mengklaim bahwa misalnya mereka menuntut ada dana sebesar misalnya 300 miliar US dollar untuk dana perbaikan. Dan itu kan tidak pernah ada pembicaraan oleh Amerika Serikat misalnya. Lalu misalnya bagaimana cerita tentang uranium? Apakah uranium dihancurkan? Apakah uranium nanti seperti apa? Melibatkan misalnya IAEA atau dan lain-lain, itu juga belum ada kesepakatan. Jadi ada banyak sebenarnya titik perbedaan. Ini yang saya melihatnya bahwa masing-masing pihak itu menggunakan strategi yang namanya constructive ambiguity, di mana mereka sama-sama sepakat untuk ingin berdamai, tapi kemudian mereka menciptakan ketentuan-ketentuan yang multitafsir. Jadi dengan kata lain bahwa strategi ini itu untuk bisa masing-masing pihak menjaga kemenangan. Mesejnya itu Mbak Cynthia. Saya coba ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau Anda sepakat dengan perspektif Mas Anton, atau menurut Anda sebenarnya MOU ini bukan hanya sekedar agree to agree, tapi memang sudah menjadi kesepakatan yang nyata-nyata untuk perdamaian jangka panjang, tidak hanya untuk 60 hari ke depan? Ya, kalau dari sisi namanya saja Memorandum of Understanding ya, bukan agreement ya, atau atau perjanjian yang memang betul-betul tegas dan kemudian dijamin oleh Dewan Keamanan PBB misalnya, seperti JCPOA. Jadi ini masih kesepakatan awal untuk kemudian melanjutkan tahap perundingan ke final draft ya, yang kemudian akan ditandatangani sebagai agreement antara kedua negara. Nah, di kesepakatan awal tadi, ya tadi seperti kata Mas Anton tadi, memang dua pihak ada perbedaan ya. Jadi misalnya kalau dari pihak Iran yang di antara 14 poin itu, kalau terkait Selat Hormuz, ya Iran bersedia untuk membuka Selat Hormuz tapi dengan tetap di-manage oleh Iran. Tapi kan kalau Trump di media sosialnya mengatakan sekarang sudah betul-betul bebas gitu kan, kapal-kapal silahkan lewat. Nah ini kan berarti ada dua persepsi ya di antara dua pihak ini. Kalau saya pikir ada hal penting yang membuat MOU ini sebenarnya adalah hal yang patut kita sambut ya. Mudah-mudahan betul-betul diimplementasikan tentu saja dari sisi penghentian perang di semua front. Karena
kita tahu korban terus berjatuhan di Libanon, Betul. itu pembantaian yang dilakukan oleh Israel masih terus dilakukan sehingga banyak sekali warga sipil sekarang tuh angkanya total dari sejak ini ya 2024 Ya, ada ceasefire kan waktu itu ya. sampai hari ini sudah lebih dari 3.000 orang. Nah, ini kan harus segera dihentikan. Dan kemudian juga Selat Hormuz seandainya kembali dibuka kan beberapa hari ini ditutup lagi, full malah ditutupnya gitu ya karena serangan Israel. Oke. Nah, ini kalau dibuka kan berarti mengurangi tekanan ekonomi, mudah-mudahan harga minyak juga tidak terus naik dan ini baik buat kita semua ya. Oke, nah di satu sisi adalah ketika ada pihak yang bertikai Amerika Serikat, Iran, di sini juga ada Israel. Dan Israel belum ada pernyataan yang benar-benar ikut setuju akan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau Anda, Mas Anton, apakah Israel akan kembali mengguncang perdamaian ini, menggagalkan nota kesepakatan damai ini menurut Anda? Iya, saya pikir memang dari awal yang tidak setuju dengan adanya MOU ini adalah Israel. Kenapa? Selain dari Israel ada Garda Revolusi ya, itu adalah dua faktor yang memang punya potensi untuk menjadi spoiler dari perdamaian ini. Kenapa? Karena bagi Israel jelas bahwa ketika misalnya kenapa kok masalah Lebanon itu harus masuk gitu dalam Ya. paket ini gitu. Jadi sementara mereka kan pengennya lebih, kalau misalnya pengen dimasukkan maka harus ada kelucutan dan lain-lain dan itu tentu saja bagi Iran sendiri, Iran ingin memisahkan gitu bahwa penghentian gitu ya, penghentian perang di sebuah perang adalah wajib. Tapi kalau misalnya kita ingin berbicara lebih lanjut, maka itu adalah pembicaraan tersendiri. Ini kan Oke, yang kemudian tapi gini Mas paling Anton. mengunci. Ya. Ketika nantinya kita bukan berandai-andai ya, tapi bisa saja mungkin terjadi jika Israel tidak menghargai kesepakatan. Menurut Anda apa yang akan dilakukan Presiden Trump? Ya, sejauh ini kan kalau misalnya kita ngelihat ada sinyalemen-sinyalemen bagaimana sebelumnya misalnya Trump itu marah dengan Perdana Menteri Netanyahu gitu untuk tidak menyerang tapi menyerang. Tapi di sisi lain kan ketika kita bicara perang ini kan juga untuk kepentingan domestik dari masing-masing negara. Baik itu Amerika Serikat, baik itu Israel, baik termasuk juga misalnya Iran gitu. Bagi Israel misalnya mereka Netanyahu itu kan sudah juga mengalami titik kritis. Kalau dia kalah dalam pemilu ini bisa jadi kemudian dia duduk di pesakitan. Sementara di sisi lain publik Israel itu menghendaki dan mendukung namanya perang terhadap Iran. Gitu. Itulah kenapa kemudian saya juga cukup meyakini gitu loh bagaimana kemudian ini Israel akan menjadi tidak hanya batu kerikil tapi bisa jadi memang hambatan. Kenapa? Karena selama ini kan ini yang menjadi sulit untuk dikontrol oleh Trump, oleh seorang Trump gitu. Trump masih mencoba untuk memaksa dan terakhir misalnya ada beberapa informasi Netanyahu sendiri mengakui bagaimana kemudian misalnya Trump memaksa mereka untuk terima gitu. Itulah kenapa kemudian mereka tetap melakukan serangan dan terakhir kan Iran juga mengancam akan melakukan serangan yang lebih pada itu. Itulah kenapa kemudian Amerika Serikat memberikan sinyal kepada Iran untuk jangan menyerang jangan menyerang Israel dan kami akan menandatangani. Gitu. Jadi memang posisi yang paling dilematis adalah Amerika Serikat. Tapi lagi-lagi ini tuh kami tangkap kali ini tuh dalam Ya, Mbak Dina, jika memang Israel ini bukan hanya sekedar batu kerikil dalam perjanjian damai, apakah dalam perjanjian damai nanti tanggal 19 Juni ini akan kembali terhambat dengan sikap Israel yang kita tahu masih melakukan serangan ke Lebanon? Ya, kalau kemungkinan akan menjadi penghambat ya sangat mungkin ya, karena track record Israel itu berkali-kali melakukan hambatan di bulan Juni 2025, Februari 2026 itu kan Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses perundingan. Tiba-tiba Israel menyerang. Nah, sekarang dengan rencana di tanggal 19 ini, saya memang khawatir bahwa justru Israel itu memprovokasi situasi ya dengan semakin menyerang Libanon dan juga kalau kita lihat di Gaza itu Israel juga kembali meningkatkan serangannya ya ke masyarakat Gaza. Dan kemudian kita tahu bagaimana pernyataan-pernyataan menteri-menterinya, menteri-menteri Israel itu sudah berkali-kali menyatakan kita tidak mau menerima perjanjian ini dan kemudian juga tidak mau juga keluar dari Libanon dan seterusnya meskipun secara resmi sebagai state mungkin belum ya, tapi menteri-menterinya sudah menulis di Twitter pendapat mereka masing gitu. Dan ketika buat Iran garis merahnya adalah penghentian perang di seluruh front ya sangat mungkin
batal ya tanggal 19 ini. Ya. Dan ini akan menjadi ujian buat Trump nih. Apakah dia betul-betul presiden yang kuat sebagaimana dia citrakan sendiri selama ini, atau dia malah lagi-lagi ya kelihatan sebagai presiden yang lemah di hadapan Netanyahu. Oke, kita nantikan seperti apa nanti jalannya perundingan damai ataupun penandatanganan nota kesepahaman damai pada 19 Juni di Swiss. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman dan juga terima kasih Mas Anton Aliaba sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam.